selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nabila Hidayatunisa, semester 5 dari jurusan Tarjamah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mencoba menjawab soal-soal pertanyaan dari mata kuliah morfologi dalam rangka ujian akhir semester. Masuk kepada soal pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan sabiqoh, lahiqoh, dan dakhilah? Berikan contohnya. Sabiqoh, dari yang saya pahami, yaitu penambahan yang dilakukan di depan morfem dasar. Kemudian lahiqoh, yaitu penambahan yang dilakukan di belakang morfem dasar. Selanjutnya ada dakhilah, yaitu penambahan yang dilakukan di tengah-tengah morfem dasar. Contoh sabiqoh pada pengubahan gramatikalnya yaitu ada kata rokoda yang artinya tidur. Ketika ditambahkan huruf ya di depan morfem dasarnya menjadi yarkud, maka artinya pun berubah menjadi dia sedang tidur. Kemudian pada pengubahan leksikalnya yaitu contohnya kata jalasa yang artinya duduk. Ketika ditambahkan huruf ma di depan morfem dasarnya menjadi majelis yang artinya tempat duduk. Seperti itu. Lanjut kepada lahiqoh. Pada pengubahan gramatikalnya contoh katanya yaitu fahima yang artinya paham. Ketika ditambahkan huruf ta di belakang morfem dasarnya menjadi fahimtu, maka artinya pun berubah menjadi aku paham atau saya paham. Kemudian pada pengubahan leksikalnya yaitu contoh katanya rozako yang artinya memberi rezeki. Ketika ditambahkan huruf un di belakang morfem dasarnya menjadi rizkun, maka artinya pun berubah menjadi rezeki. Seperti itu. Lanjut yang terakhir yaitu ada dakhilah. Dakhilah yaitu penambahan yang dilakukan di tengah-tengah morfem dasar. Contoh pada pengubahan gramatikalnya yaitu kata majelis. Ketika ditambahkan huruf a di tengah kata menjadi majalis, maka artinya pun berubah menjadi majelis-majelis. Seperti itu. Lanjut pada pengubahan leksikalnya katanya jama yang artinya mengumpulkan. Ketika ditambahkan huruf ta di tengah morfem dasarnya menjadi ijtamar, maka artinya pun berubah menjadi berkumpul. Oke, lanjut kepada nomor yang kedua yaitu bagaimana morfologi dihubungkan dengan penerjemahan leksikal dan penerjemahan gramatikal. Berikan contohnya. Hubungan morfologi dengan penerjemahan secara leksikal yaitu morfologi adalah tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata. Kemudian penerjemahan leksikal ialah berbagai rangkaian perubahan pada bentuk-bentuk yang diubah oleh proses yang berturut-turut. Selanjutnya, hubungan morfologi dengan penerjemahan secara gramatikal, yaitu morfologi secara istilah adalah salah satu bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Lalu, pada penerjemahan gramatikal, menurut Methaus, pada buku Cakrawala Linguistik Arab ialah bentuk atau perubahan apapun yang membedakan bermacam-macam bentuk gramatikal pada unit leksikal yang sama. Contoh pada pengubahan gramatikal yaitu konfiks yang imbuhannya dilakukan di depan dan di belakang morfem dasar. Contoh katanya yaitu lamasa yang artinya menyentuh. Ketika ditambahkan huruf ya dan huruf u di depan dan di belakang morfem dasarnya menjadi yang masuk, maka maknanya pun berubah menjadi dia menyentuh. Kemudian pengubahan secara leksikalnya. Contoh katanya yaitu kasaro yang artinya pecah. Ketika ditambahkan huruf in dan huruf a di depan dan di belakang morfem dasarnya menjadi in kasaro, maka maknanya pun berubah menjadi pecah. Seperti itu. Lanjut kepada nomor yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan pola-pola isim atau nomina dalam bahasa Arab.
Berikan contohnya. Pola-pola isim dalam bahasa Arab yaitu ada yang pertama nomina verba atau isim masdar. Nomina bentuk dasar verba yang berakar 3 pola atau sangat banyak. Contoh pola yang sering digunakan yaitu fa'ala, fahima, khuruja. Contoh katanya yaitu doroba arijalu aliso dorban, yang artinya laki-laki itu betul-betul telah memukul pencuri itu. Yang kedua ada nomina ficis atau isim mar'ah. Nomina ini menyatakan perbuatan. Pola yang digunakan adalah fa'ila, taf'ila, dan pada verba berakar 4 dengan menambahkan sufiks tak marbutoh seperti syurbatun yang artinya sekali minum. Contoh katanya yaitu doroba arijalu kalbahu dorbatan, yang artinya lelaki itu memukul anjingnya 1 kali. Yang ketiga ada nomina spesi atau isim na'ud. Nomina ini menyatakan cara melakukan sesuatu. Pola yang digunakan adalah fi'lah seperti al-kitabah, yang artinya cara menulis. Contoh katanya yaitu jalasa Mahmud jilsatun al-ghuniyu, artinya Mahmud duduk seperti duduknya orang kaya. Yang keempat ada nomina loci et temporaris atau isim makan dan isim zaman. Nomina ini menyatakan tempat dan waktu. Pola yang digunakan adalah maf'al seperti maktab, yang artinya tempat menulis. Contoh katanya yaitu mujtama'un, artinya sedang atau akan berkumpul. Yang kelima ada nomina instrumental atau disebutnya sebagai isim alat. Nomina ini menyatakan alat. Pola yang digunakan adalah mif'al seperti mibrod. Contoh katanya yaitu minsorun, artinya alat untuk menolong. Yang keenam ada partisipal aktif dan pasif, disebutnya sebagai isim fa'il dan isim maf'ul. Pola yang digunakan adalah katibun, yang artinya penulis. Seperti contoh katanya yaitu majbud, buruh. Contoh isim fa'il yaitu jalisa, jalisun, artinya isim fa'ilnya adalah jalasa. Dan contoh isim maf'ul yaitu al-faizu mu'tazaizatun, yang artinya pemenang itu diberi hadiah. Yang ketujuh ada isim wahdah. Nomina ini menandakan satu buah dari sebuah jenis benda, serupa dengan nomina ficis, dengan menambahkan tak marbutoh pada nominanya, seperti bakoroh. Contoh katanya itu fataha, yang artinya dia telah membuka, menjadi fatahatun, fathatun, saya telah membuka. Yang kedelapan ada nomina abundantia fil multitudinis atau isim kasroh, menandakan tempat objek ditandai dengan nomina yang membentuknya dalam jumlah besar. Pola yang dipakai adalah maf'alah seperti mahyatun, tempat yang penuh dengan ular. Nomina yang kesembilan ada nomina fasis atau isim wi'at. Nomina yang menyatakan wadah berisi sesuatu, memiliki pola yang sama seperti nomina instrumental, seperti milhab, mihlabun, ember susu, dari kata halab yang artinya susu. Yang ke-10 ada nomina atau adjektiva relatif atau isim mansub yang dibentuk dengan menambahkan sufiks ya, seperti misri, artinya orang Mesir. Yang ke-11 ada nomina abstrak, sifat atau isim kafiyah, bentuk feminin adjektiva relatif dalam bahasa Arab, atau nomina yang menggambarkan ide abstrak seperti ilahiyatun, ketuhanan, dari kata ilahi, Tuhan. Yang terakhir yaitu ke-12 nomina diminutif, yang artinya isim tasghir. Nomina berakar 3 pola yang digunakan adalah fu'ail seperti jubail, yang artinya bukit, dari kata jabal yang artinya gunung. Lanjut pada pertanyaan soal nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui dengan infleksi dan derivasi dalam bahasa Arab? Berikan contohnya. Contohnya, infleksi dari yang saya pahami yaitu kata-kata dalam bahasa yang berefleksi seperti bahasa Arab. Menurut Holles, dalam buku Cakrawala Linguistik Arab, karya Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, yaitu infleksi adalah proses memasukkan fenomena ke dalam pembahasan morfosintaksis, yaitu proses pembentukan kata karena unsur gramatikalnya. Contohnya, kata muslim berubah menjadi musliman, seperti itu. Kemudian derivasi, yaitu proses pembentukan kata-kata baru atau dapat diartikan
perubahan morfemis yang menghasilkan kata dengan identitas morfemis yang lain. Contohnya, kata-kata ba yang artinya menulis, terbentuk kata katib yang artinya penulis. Kemudian kitab artinya buku, maktub yang tertulis, dan maktab artinya meja. Seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan soal nomor 5, yaitu apa yang Anda ketahui dengan istilah morfonemik atau dan morfosintaksis. Istilah morfonemik adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan bunyi yang diakibatkan oleh adanya pengelompokan morfem. Pengertian lain dilontarkan oleh Samsuri bahwa morfonemik merupakan studi tentang perubahan fonem yang disebabkan hubungan dua morfem atau lebih, serta pemberian tanda-tandanya. Kemudian, morfosintaksis merupakan perubahan bentuk yang disebabkan tuntutan sintaksis. Kajian morfosintaksis adalah gabungan dari dua subsistem linguistik, yaitu morfologi dan sintaksis, atau dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang gabungan morfologi dan sintaksis. Seperti itu. Pembahasan morfosintaksis tidak terlepas dari pembahasan kritik. Kritik yaitu merupakan bentuk yang terikat secara fonologis, tetapi berstatus kata karena dapat mengisi gatra pada tingkat frasa atau klausa. Misalnya, bentuknya dalam bukunya. Gitu. Oke, cukup sekian. Baik teman-teman, lanjut pada bagian yang kedua, yaitu kelas kata dalam bahasa Arab. Nah, kelas kata dalam bahasa Arab dapat disebut sebagai aqsamul kalimah, di mana pada buku Cakrawala Linguistik Arab karya Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, Nikmah membagi kelas kata menjadi 3, yaitu ada nomina, verba, dan partikel. Nah, nomina ini adalah kata yang mengacu pada makna yang terkandung di dalamnya tanpa menunjukkan hubungan dengan waktu. Selanjutnya ada verba atau fi'il, yaitu kata yang mengacu pada suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Selanjutnya ada partikel atau harfun, adalah kata yang hanya mempunyai makna bila berdampingan dengan kata yang lain. Nah, dalam kelas kata bahasa Arab juga terdapat pronomina atau disebutnya sebagai domir. Nah, ada juga adjektiva, sifat, numerilia, adat, adverbia, zorof, dan demonstratif, isyarah. Semua itu disebut sebagai isim. Sementara interrogatif atau istifham, preposisi atau harfun jar, konjungsi atau huruf athof, semuanya termasuk ke dalam kategori harfun. Seperti itu. Adapun kelas kata dalam bahasa Arab yaitu nomina. White dalam buku Cakrawala Linguistik Arab karya Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah membagi nomina menjadi nomina primitif dan derivatif. Nomina primitif ialah kata benda seperti rojulun, ainun, sedangkan nomina derivatif berupa kata benda atau adjektiva. Nomina sendiri memiliki beberapa ciri, yaitu kata yang berharokat bernuansa tanwin seperti rojulun, artinya seorang lelaki. Kedua, kata yang dibubuhi alif lam seperti ar-rojulun, yang maknanya lelaki itu. Yang ketiga yaitu kata yang didahului preposisi jar seperti minar rojulun, yang artinya dari lelaki itu, dan partikel ba, wa, dan ta seperti billahi, tawahi, dan wallahi. Kemudian ada verba, yaitu kata kerja yang jenis katanya mengandung makna dasar perbuatan, aksi, proses, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas berdasarkan bentuknya. Verba dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu verba asal yang dapat berdiri sendiri tanpa afiksasi, contohnya yaitu kataba dan qara'a. Kedua, ada verba turunan, yaitu verba yang telah mengalami afiksasi atau penambahan, reduplikasi, berupa penggabungan paduan bentuk dasar.
Contohnya ada yaktub dan yakro. Nah, dua itu telah ditambahi dengan huruf ya. Kemudian terakhir ada partikel atau harfun, yaitu semua jenis kata selain isim dan fiil tidak boleh berdiri sendiri dan tidak memiliki arti yang jelas tanpa kata-kata yang lain dalam hubungan kalimat. Nah, menurut Syaibah, harfun terbagi menjadi tiga, yaitu harfun yang mendampingi isim. Biasanya berfungsi sebagai preposisi atau harfun jar, harfun nida, partikel vokatif, dan akusatif. Yang kedua ada harfun yang mendampingi fi'il, biasanya partikel akusatif seperti an, lan, kai, dan iran, dan partikel jusif seperti lam, la, dan in. Yang ketiga yaitu ada harfun yang mendampingi isim dan fi'il, mendampingi keduanya, biasanya berupa konjungsi, huruf athof, istifham, harfun jawab seperti na'am, la, dan sebagainya. Adapun huruf wa memiliki dua fungsi, yaitu sebagai huruf athof dan huruf qasam. Nah, adapun huruf la juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk kepemilikan, keperuntukan, perintah, atau sebagai penegasan terhadap sesuatu. Kemudian huruf in memiliki dua arti, yaitu jika dan tidak. Yang terakhir yaitu ada huruf lam, memiliki arti peniadaan dan pelarangan. Oke, mungkin itu saja jawaban saya dari soal-soal ujian akhir semester mata kuliah morfologi. Semoga teman-teman dan Bapak dosen, Bapak Zamzam Nurhuda, puas dengan jawaban yang saya jabarkan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.